Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa, selamat berbahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaula muda, adik-adik semua, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kajian bersama tentang sabar. Sabar ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sabar menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Sabar menjadi tumpuan keberhasilan seseorang. Sabar menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus dihadapkan dengan sesuatu yang namanya sabar. Tidak gerusa-gerusu. Dalam bahasa kita disebut juga sebagai tatmainnul qulub, hati yang tenang. Hati yang tenang ini bagian dari sabar. Maka kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisyobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Jadi kata-kata sholat ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ini, disandingkan dengan kalimat sabar. Mengingat bahwa sabar itu punya nilai yang sangat tinggi, ya. Sehingga Allah sejajarkan antara kalimat sholat dengan kalimat sabar. Dua hal yang sangat penting sekali. Padahal kita ingat bahwa seseorang itu nanti di hari kiamat pertama kali yang dilihat adalah masalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nah, ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan penilaian amal itu juga pakai sistem sampling. Pakai sampling yang diambil ini pakai sampling dengan tujuan tertentu, purposive sampling, yakni sampling yang diambil dengan tujuan tertentu, yaitu masalah sholat. Nah, sabar ini diletakkan di kata yang sejajar dengan sholat. Nah, ini. Dan kita semuanya di surat Al-Baqarah 45 itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kehidupan sehari-hari ini hendaknya sabar dan sholat itu menjadi sesuatu yang kita gunakan sebagai penolong. Nah, berarti kalau ada masalah silakan kita segera sholat. Mahasiswa sudah semester 7, ada problem, ada yang punya problem kesulitan menulis skripsi, ada yang punya problem kesulitan cari calon pendamping wisuda. Nah, ada yang kedua-duanya pinter garap skripsi, pinter calon pendamping. Ada yang hanya pinter calon pendamping, nggak bisa nulis skripsi. Ada yang bisa nulis skripsi, tidak bisa dapat calon pendamping. Ini
Ini problem, semua orang hidup sesuai dengan stratanya akan mengalami problem masing-masing. Nah, di saat-saat hal demikian ini Allah menginginkan kita menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Di mana letak kita? Nah, sabar itu bisa mengendalikan diri, tidak gerusa-gerusu, tenang. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 45 itu mengajak kepada kita supaya kita ini dalam menghadapi segala macam, pertama, jadikan sholat sebagai penolong. Yang kedua, jadikan sabar. Dan ini dipertegas lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Di ayat 155 itu kan Allah juga mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Ini alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, sungguh aku akan mencoba, akan menguji kamu sekalian bisyai'in minal jo'. Jadi rasa lapar itu ujian dari Allah. Tapi banyak orang yang sukses, ya, banyak orang yang sukses diuji dengan kelaparan. Sukses artinya apa? Bisa mengendalikan diri. Tapi kalau diuji dengan kekayaan malah tidak sukses. Nah, hidup dalam dunia ini tidak akan lepas dari ujian. Nah, al-hayatu, kehidupan itu adalah al-imtihan, ujian. Nah, bahkan ada yang menyebut sijnun minal mu'minin, bagaikan penjara bagi orang mukmin. Adunya sijnun minal mu'min, dunia itu bagaikan penjara, artinya ujian. Kekayaan ujian, kemiskinan ujian, orang alim ujian, orang bodoh ujian, ya, kenyang ujian, lapar ujian. Ini bagi orang Islam semuanya. Makanya at-tawassut, akhirnya itu cari jalan tengahnya. Supaya apa? Supaya semuanya itu bisa seimbang. Dan ini semuanya akan terselesaikan bila mana kita menjadikan sabar sebagai tolak ukur dalam melaksanakan setiap persoalan yang ada di dunia ini. Jangan gupu, jangan tergesa-gesa. Nah, bukan berarti nyantai, bukan. Nah, makanya dalam ilmu sholat itu kan ada istilah tumak nina. Nah, tumak nina itu artinya tenang, sehingga apa? Komunikasi kita dengan Allah itu jalan. Komunikasi itu jalan. Kalau jalan kita sholatnya takbir Allahu Akbar, Allah nggak bisa dirasakan, ya. Padahal syarat sholat itu harus ada tatmainnul qulub, hati yang tenang. Tujuan dari sholat itu agar menjadikan hati ini tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan sholat hati kamu jadi tenang. Tenang pangkal dari kesabaran. Gitu. Jadi pengendalian nafsu. Tapi nafsu jangan dipangkas. Nafsu itu jangan dipangkas, dikendalikan, diatur iramanya, supaya antara keinginan dengan kemampuan itu berjalan seirama. Pengendalian diri. Makanya Rasulullah SAW pada saat perang, pulang dari perang Uhud, jadi perang yang paling
paling dasar itu mengatakan kepada para sahabat, nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Waduh, kaget para sahabat saat itu, bingung. Ya Allah, ya Rasulullah, berarti setelah perang ini nanti masih ada perang lagi yang sangat besar. Ini padahal paling besar sekali ya Rasulullah. Maka Rasulullah saat itu langsung bahwa perang yang terbesar itu tidak lagi perang menghadapi musuh, tapi jihadun nafsi, mengendalikan diri, pangkalnya dari kesabaran. Sabar. Jadi sabar ketika ada informasi yang kelihatannya itu tidak baik, jangan langsung dia telan begitu saja, dicerna, diresapi, ya, digali informasi, tabayun dulu, supaya apa? Akarnya nanti kena. Kalau langsung disadap, contoh misalnya, ya, punya istri, tahu-tahu dibonceng oleh orang lain, ada laporan, bang, tadi istri sampean dibonceng oleh tetangga, itu gimana itu? Bener deh. Iya bang, saya lihat sendiri tadi dari Indomaret pulang, kemudian dari pulang ke Indomaret lagi. Wah, ini begitu langsung diterima begitu saja informasi. Nah, kamu kan bisa telepon aku, aku juga sedang nganggur, kenapa kok minta sama tetangga untuk ngantar? Nah, itu jadi ram. Padahal kan tadi sepeda motornya itu kena paku, bocor di depan Alfamart, sementara dompetnya itu ketinggalan. Orang yang dikenal pas ada tetangganya itu ngantarlah dia sampai rumah, langsung balik lagi. Nah ini, jadi harusnya kita itu tabayun. Ini kenapa? Dia tidak mampu mengendalikan diri. Puncak dari persoalan ini adalah bagaimana kita menata jiwa, yakni menata agar kita bisa hidup dalam kesabaran. Demikian para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu yang singkat yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan pelajaran sholat dan kesabaran sebagai sarana kita untuk bisa hidup lebih sejahtera, hidup lebih tenang, dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses di dunia dan barokah hidup di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.